Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah para jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iwan mengambil tema tausiahnya, pentingnya berzikir pada Allah. Pentingnya berzikir pada Allah, senantiasa istiqomah dalam berbuat kebaikan. Marilah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita ketakwaan sehingga kita selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada arti panjang umur, banyaknya harta, atau tingginya kedudukan jika hati kita dipenuhi kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah, maka kehidupannya akan terasa sempit. Zikir kepada Allah dan menenangkan hati, melapangkan dada, serta memberikan kedamaian dalam kehidupan. Ketika seorang hamba selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap urusan hidupnya akan terasa lebih ringan dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk selalu berzikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan, agar hati kita dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis sahihnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla memerintahkan kaum mukminin untuk banyak berzikir kepadanya. Allah memuji orang-orang yang hendak berzikir. Allah azza wa jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah azza wa jalla juga berfirman yang artinya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 33 dan 35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mufaridun telah mendahului para sahabat. Berkata, siapa Al-Mufaridun wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Dari hadis di atas terlihatlah maka Al-Mufaridun yaitu orang-orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah dan menyukainya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla dengan ikhlas karena Allah azza wa jalla mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hatinya ingat kepada Allah azza wa jalla dan batasan-batasannya, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menjelaskan makna takwa ini pada
saat beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Quran Surat Al-Imran 102. Hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, serta disyukuri dan tidak dikufuri. Contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Salah seorang dari 7 orang yang dinaungi Allah Azza wa Jalla dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, diantaranya ialah orang yang berzikir kepada Allah di saat sendirian kemudian berlinanglah air matanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di saat sendirian kemudian berlinangnya air matanya. Hati orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla tidak akan tenang kecuali dengan zikir kepadanya, dan jiwa orang-orang yang rindu kepadanya tidak tenang kecuali ingin berjumpa dengannya. Untuk berzikir kepadanya dalam setiap keadaan dan memuji orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Rob, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran 191. Bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berzikir dalam jihad, berperang menghadapi musuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Anfal ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan zikir sesudah sholat. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan berzikir sesudah melaksanakan ibadah haji. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Nabi SAW menganjurkan juga berzikir ketika kita sedang duduk atau berada di majelis. Barang siapa duduk di suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, pasti dia mendapatkan kerugian dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, pastilah mendapatkan kerugian dari Allah. Apabila suatu kaum duduk di majelis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka. Maka jika Allah menghendaki, Dia akan menyiksa mereka, dan jika menghendaki, Dia akan mengampuni mereka. Setiap kaum yang bangkit dari suatu majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka selesainya majelis itu seperti bangkai keledai, dan hal itu menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan berzikir dengan zikir yang banyak pada saat mencari nafkah dan sesudah sholat Jumat. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara usaha mencari karunia, mencari nafkah dengan banyak zikir kepadanya. Oleh karena itu ada hadis tentang keutamaan zikir di pasar-pasar dan tempat-tempat melalaikan, seperti dalam sabda Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa memasuki pasar sedang di dalamnya ada sesuatu yang diteriakan dan diperjualbelikan, kemudian berkata, tidak adalah yang berhak disembah kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Kerajaan dan pujian miliknya, dia menghidupkan, mematikan, maha hidup dan tidak mati. Seluruh kebaikan ada di tangannya dan dia maha kuasa dan atas segala sesuatu. Maka Allah menulis baginya 1.000.000 kebaikan, menghapus 1.000.000 kesalahan darinya dan mengangkat 1.000.000 derajat baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan yang besar dan berzikir di pasar, karena pasar adalah tempat yang banyak orang berbohong, menipu, sumpah palsu dan maksiat-maksiat lainnya. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, selama hati seseorang berzikir kepada Allah, maka ia berada dalam solat. Jika ia berada di pasar, dia menggerakkan mulutnya, itu lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kaum muslimin berzikir kepadanya setiap siang dan malam sebanyak 5 kali dengan cara mendirikan sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Selain kalimat sholat tersebut, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan mereka berzikir sebanyak-banyaknya. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan sholat agar manusia berzikir kepadanya, mengingat Allah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sholat-sholat sunnah dan mengisi waktu-waktu dengan amal-amal yang wajib dan sunnah agar manusia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surah Toha ayat 14. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang tafsir ayat ini, maksudnya sholat mencakup 2 hal. Pertama, meninggalkan berbagai kekejian dan kemungkaran. Artinya mengerjakan sholat dengan rutin bisa mengantarkan kepada sikap meninggalkan hal-hal tersebut. Kedua, sholat mencakup pula upaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tuntutan terbesar. Kemudian tercapainya suatu yang dicintai lebih besar daripada menolak hal yang dibenci tersebut, karena zikrullah adalah suatu ibadah yang semata-mata karena Allah, dan ibadah hati kepada Allah adalah tujuan inti yang diinginkan. Adapun tertolaknya kejelekan dari hati, maka hal itu dimaksudkan karena selainnya, yaitu sebagai penyerta saja. Zikir dengan lisan disyariatkan di semua waktu dan disunahkan di sebagian waktu dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Zikir-zikir dilakukan dengan hati dan lisan. Hati mengagungkan Allah Azza wa Jalla, lisan melafazkan zikir-zikir tersebut, dan anggota tubuh melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, zikir merupakan hal yang tampak dalam Al-Quran, sebagaimana amal soleh senantiasa disertai zikir. Jika setelah sholat isya ia ingin tidur, disunahkan tidur dalam keadaan suci dan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak 100 kali seperti diajarkan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anhu. Disyariatkan memuji Allah Azza wa Jalla ketika bersin, berlindung, dan
memohon keselamatan ketika melihat orang-orang yang diuji dalam agama dan dunia, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang muslim, menjenguk dan mendoakan mereka ketika sakit, memuji Allah Azza wa Jalla ketika mendapatkan nikmat baru yang ia sukai dan hilangnya sakit yang dibencinya. Yang paling sempurna dari itu semua adalah ia memuji Allah pada saat suka dan krisis dan dapat rezeki. Jadi memuji Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Disyariatkan istikharah, meminta pilihan kepada Allah ketika menginginkan sesuatu yang belum memiliki pilihan di dalamnya. Barang siapa melakukan zikir mulai bangun tidur sampai ia tidur kembali, dan ia melakukan semua ini dengan konsisten, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW, maka lidahnya akan terus menerus basah oleh zikir kepada Allah dalam semua kondisi. Seorang mukmin hendaknya menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, berzikir, mencari nafkah, menuntut ilmu dan lain-lain. Adapun faedah dan atau manfaat zikir mengingat kepada Allah, pertama, mengusir syaitan, menundukkan dan menyerahkannya. Kedua, menghilangkan kesedihan dan kemuraman dari hati. Ketiga, mendatangkan kegembiraan dan kesenangan dalam hati. Keempat, melapangkan rizki dan mendatangkan berkah. Kelima, membuahkan ketundukan, yaitu berupa kepasrahan diri kepada Allah dan kembali kepadanya. Selain itu, banyak kembali kepada Allah dengan cara berzikir, maka dalam keadaan seperti apapun akan kembali kepada Allah dengan hatinya, sehingga Allah menjadi tempat mengadu dan tempat kembali kebahagiaan dan kesenangan, tempat bergantung tatkala mendapat bencana ataupun musibah. Keenam, membuahkan kedekatan kepada Allah. Seberapa jauh dia melakukan zikir kepada Allah, maka sejauh itu pula kedekatan kepada Allah. Dan seberapa jauh pula melakukan zikir, maka sejauh itu pula jarak yang memisahkannya dari Allah. Ketujuh, membuat hati menjadi hidup. Zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan yang akan terjadi pada ikan seandainya berpisah dengan air? Kedelapan, membersihkan hati dari karatnya, karena segala sesuatu ada karatnya, dan karat hati adalah lalai dan hawa nafsu. Dengan membersihkan karat itu adalah dengan taubat dan istighfar. Kesembilan, hamba yang mengenal Allah dengan cara berdoa, berzikir saat lapang, maka Allah akan mengenalnya di saat ia menghadapi kesulitan. Kesepuluh, menyelamatkan dari azab Allah sebagaimana yang dilakukan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dia memarfukannya dengan tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ke-12, menyebabkan turunnya ketenangan, datangnya rahmat dan para malaikat mengelilingi orang yang berzikir sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Ke-12, menyibukkan lisan dari melakukan gibah atau domba, dusta, kejian dan kebatilan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang ikhlas dan banyak berzikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu alam bisawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.